melalui pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat, kita Semoga sehat selalu. Ya, pelajaran kali ini Saya mengajar mata pelajaran IPA kelas 7 dan kelas 9. Kalian pasti sudah kenal dengan Bapak. Sekalian apa kabar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya nih? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya, dan siap untuk belajar matematika lagi nih. Nah, di pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang persamaan garis lurus bagian pertama, yaitu tentang mengenal persamaan garis lurus. Nah, pada video kali ini saya akan membahas persamaan garis lurus yang bagian kedua nih, yaitu tentang gradien garis. Oke, nah sebelumnya saya akan sampaikan dulu nih tujuan pembelajaran kita untuk materi kali ini, yaitu yang pertama, memahami maksud dari gradien suatu garis. Dan yang kedua, menentukan gradien garis dari grafik garis lurus. Yang ketiga, menentukan gradien yang melalui dua titik. Dan yang keempat, menentukan gradien garis dari suatu persamaan garis lurus. Oke, kita siap ya untuk materinya ya. Let's go! Nah, apa sih yang dimaksud gradien itu? Gradien kira-kira apa ya? Nah, gradien disimbolkan dengan huruf M. Jadi, M itu gradien, adalah nilai yang menunjukkan kemiringan suatu garis. Nah, untuk memahami konsep gradien, yuk perhatikan ilustrasi berikut ini nih. Nah, ini ada Cartesius, menunjukkan lintasan perjalanan pesawat. Nah, disimbolkan dengan garis merah nih untuk yang jalur naiknya, lalu pas di udaranya garis kuning, lalu saat akan mendarat atau turun itu garis biru. Nah, ini konsep gradien ini nanti di garisnya ini kita lihatnya dari kiri ke kanan. Contohnya dari garis merah ini nih, dari kiri, kan kiri sebelah ini, ujungnya kanan sebelah ini, berarti dia kan garis naik. Jadi, jika grafiknya naik, maka gradiennya positif, karena grafiknya naik. Ingat ya, lihatnya dari kiri ke kanan. Nah, lalu yang garis kuning gimana? Dari kiri ke kanan, mendatar nih dia. Mendatar itu kira-kira miring nggak sih? Enggak. Kalau mendatar kan berarti nggak miring ya. Nah, kalau jalur yang biru ini, grafiknya turun. Lihatnya kan dari kiri ke kanan ya. Dari kiri berujung ke kanan sini nih, berarti turun nih. Jika grafiknya turun, maka gradiennya adalah negatif. Nah, yang tadi, yang garis kuning, itu mendatar. Kalau mendatar itu kan berarti kan garisnya nggak miring ya. Maka gradiennya sama dengan 0. Nah, konsep ini nih yang harus kalian pahami benar nih. Oke, paham sampai sini ya? Nah, untuk lebih jelasnya lagi nih, saya kasih contoh lagi, kira-kira seperti ini. Nah, ini sekarang garis merah. Kira-kira garis merah ini naik apa turun ya? Nah, kita lihatnya seperti tadi nih. Dilihat dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Kira-kira di garisnya naik apa turun? Ya, naik. Kalau grafiknya naik atau garisnya naik, berarti gradiennya positif nih nanti hasilnya nih. Lalu garis yang kedua, misalkan saya punya garis biru nih. Kan kirinya dimulai di sini, kanannya di sini ya. Berarti dia kan turun. Nah, kalau grafiknya turun, berarti gradiennya negatif. Lalu yang ketiga nih, saya punya garis hijau nih. Dari kiri ke kanan kan, kita lihatnya dari kiri ke kanan. Ini nggak miring nih, datar. Berarti gradiennya 0. Nah, seperti itu ya. Kira-kira paham ya? Oke, sekarang menentukan gradien dari grafik garis lurus. Nah, gradien ditentukan dengan membandingkan komponen Y dan komponen X pada bidang Cartesius. Nah, rumusnya untuk menentukan gradien yang melalui titik A dan titik B. Titik A kita simbolkan X1 dan Y1, titik B-nya X2 dan Y2. Maka, untuk mencari gradiennya sama dengan
ini adalah tanda delta ya, delta Y per delta X. Jadi kalau ada tanda segitiga ini artinya delta atau perubahan atau selisih. Berarti nanti Y2, delta Y itu berarti Y2 dikurang Y1, ini dia Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, contohnya seperti ini nih. Ada garis di suatu bidang kartesius, ada titik A-nya di sini, titik B-nya di sini, lalu kita hubungkan membentuk suatu garis. Titik A itu kan koordinatnya min 4, min 2. Ini kita misalkan X1 dan Y1. Nah, titik B-nya di sini nih, 5,5. Berarti yang ini kita misalkan X2 dan Y2. Lalu gimana caranya kita menentukan gradien? Nah, ini kan udah ada rumusnya nih, menentukan gradien. Sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Tinggal kita masukkan ini nilainya nih. Y2 kurang Y1, Y2-nya 5, Y dikurang Y1-nya negatif 2. Itu ya. 5 dikurang negatif 2 per X2 kurang X1. X2-nya 5 dikurang X1-nya sama dengan yang ini nih, negatif 4. Nah, kalau ada soal seperti ini, 5 dikurang negatif 2, berarti kan artinya tambah ya. Berarti 5 tambah 2 sama dengan 7, yang di bawahnya per 5 dikurang negatif 4, berarti 5 ditambah 4 sama dengan 9. Nah, seperti itu nih, gradiennya 7/9. 7/9 itu kan positif. Ingat ya, tadi kalau garisnya kita lihat dari kiri ke kanan, ini kan grafiknya naik, maka gradiennya adalah positif. Tadi sudah dijelaskan ya. Oke, paham ya? Nah, kita kembali lagi nih ke lintasan pesawat yang tadi nih. Saya pengen ngecek yang garis yang biru ini nih, kira-kira ini kan garis grafiknya turun ya. Bener nggak sih kalau ini gradiennya negatif? Nah, kita tentukan nih titik ini sama dengan 3,5. Kita misalkan dia X1 dan Y1-nya. Nah, titik yang ini nih, 7,2. Ini X2, Y2. Maka kita bisa mencari gradien sama dengan kan Y2 dikurang Y1. Y2-nya berapa? 2 dikurang Y1-nya 5. Per X2-nya 7 dikurang X1-nya 3. Maka 2 kurang 5 itu sama dengan min 3, 7 kurang 3 sama dengan 4, min 3/4. Atau bisa kita tulis seperti ini, negatif 3/4. Nah, berarti benar ya, grafik ini kan turun, gradiennya bernilai negatif. Jika grafik turun, maka gradiennya negatif. Nah, kalian bisa nih ngecek garis yang kuning, pasti gradiennya 0. Atau garis yang merah nanti gradiennya pasti positif. Oke, seperti itu ya. Paham ya? Nah, sekarang tentukan gradien seperti ini nih. Kalau tadi kita kan menentukan gradien di koordinat kartesius. Nah, kalau sekarang gradiennya di dalam kotak seperti ini nih. Nah, kira-kira gradiennya positif apa negatif? Kan kita ingat ya, kalau lihat itu kan dari kiri ke kanan garisnya nih. Kirinya sini, terus ke kanan, berarti grafiknya turun. Pasti nanti dia gradiennya bernilai negatif karena dia grafiknya turun. Nah, tadi gradien itu kan adalah perubahan nilai Y atau Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Seperti ini ya, jika grafik naik gradiennya positif, jika grafik turun gradiennya negatif. Karena ini grafiknya turun, pasti nanti hasilnya gradiennya adalah negatif. Oke, nah seperti ini. M-nya sama dengan, nah kalau ini seperti apa nih caranya nih? Kita tinggal lihat aja. Nah, gradien itu adalah kan perubahan nilai Y, atau dengan kata lain sama dengan Y per X. Y itu sumbu yang vertikal atau naik turun, X-nya itu adalah sumbu mendatar, kanan ke kiri. Nah, kita lihat nih, Y-nya atau naiknya berapa kotak dia? Nah, kan dari sini ke sini ya, sumbu Y-nya. Y-nya itu kan 2 kotak, berarti kita tulis aja 2 satuan nih. 2 kotak atau 2 satuan. Sedangkan mendatarnya, X-nya dari sini ke sini sama dengan 3 satuan. Berarti bisa kita tulis sama dengan 2 per 3. Y-nya 2 satuan, X-nya 3 satuan. Nah, karena dia grafiknya turun, berarti kan dia bernilai negatif ya. Tinggal kita tambahin nih di depannya tanda negatif. Seperti itu ya. Karena dia grafiknya turun. Tahu dari mana? Kan kita lihatnya dari kiri ke kanan. Dari ujungnya kiri sini, terus ke kanan sini, berarti dia grafiknya menurun. Pasti gradiennya bernilai negatif. Oke, seperti itu.
Nah, sekarang menentukan gradien dari dua titik. Tentukan gradien yang melalui titik-titik berikut ini nih. Yang pertama 3,4 dan 2,-3, yang kedua 4,5 dan -1,4, yang ketiga -3,0 dan 0,-6. Ingat ya, tadi gradien kan rumusnya Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, kita coba dulu nih yang garis pertama 3,4 dan 2,-3. Ini kita misalkan X1 dan Y1, dan yang ini X2 dengan Y2. Tinggal kita masukkan deh. Y2-nya -3 dikurang 4 per X2-nya 2 dikurang X1-nya 3. -3 kurang 4 sama dengan -7, 2 kurang 3 sama dengan -1. Maka -7 dibagi -1 sama dengan 7. Nah, ini gradiennya 7. Nah, nanti kalian coba ya yang B dan C hasilnya seperti apa. Oke, sampai sini paham ya? Nah, sekarang menentukan gradien dari suatu persamaan garis lurus. Nah, persamaan garis lurus nanti yang akan sering kalian temui adalah bentuknya ada dua nih. Ada yang bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ada juga persamaan garis lurusnya yang bentuknya Y sama dengan MX tambah C. Nah, kalau yang bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0, gradiennya rumusnya sama dengan negatif A per B. Berarti angka yang di depan X per angka yang di depan B. Tinggal dikasih negatif. Nah, ini rumusnya nih. A-nya per B-nya. Kasih tanda negatif. Nah, sedangkan untuk yang rumus persamaan garis lurusnya Y sama dengan MX tambah C, gradiennya adalah angka yang ada di depan X atau angka yang menempel sama X. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini nih. Tentukan gradien dari persamaan garis berikut ini. 2X tambah 4Y dikurang 8 sama dengan 0. Berarti kan kita bisa cari nih, A-nya sama dengan 2, ini kan A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4. Maka gradiennya sama dengan, kan rumusnya min A per B. Negatif, A-nya itu 2, per B-nya itu sama dengan 4. Sama dengan negatif, kita bisa sederhanakan nih, 2 per 4 sama dengan, sama-sama bagi 2 sama dengan 1 per 2. Jadi gradien garis ini, 2X tambah 4Y dikurang 8 sama dengan min setengah. Nah, sedangkan yang ini nih, contoh lagi nih, Y sama dengan 2X tambah 5. Tentukan gradiennya. Nah, kalau bentuknya seperti ini, Y sama dengan MX tambah C, maka gradiennya sama dengan angka yang ada di depan X. Berarti sama dengan, nah angka yang ada di depan X kan sama dengan 2, berarti gradiennya sama dengan 2. Nah, cukup mudah nih kalau yang seperti ini nih. Nah, contoh lagi, satu lagi nih. Misalkan rumusnya seperti ini. Nah, contoh lagi nih, satu lagi nih. 2X sama dengan min 4Y tambah 4. Nah, ini persamaan garis ini bukan bentuknya seperti ini atau bukan seperti ini bentuknya nih. Nah, kalau seperti ini kayak gimana nih menyelesaikannya? Nah, kita rubah dulu persamaan garis ini ke dalam bentuk yang atas ini nih. AX tambah BY plus C sama dengan 0. Dengan cara kayak apa nih? Nah, untuk yang ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri semua. Ini kan ruas kiri ada 2X saja nih. Min 4 kan ada di ruas kanan, kita pindahkan ke ruas kiri. Min 4 berarti jadi plus 4Y. Nah, tambah 4 plus 4 ini pindah lagi ke ruas kiri jadi min 4Y. Karena yang ruas kanan sudah kita pindahin semua, berarti di sini sama dengan 0. Nah, berarti kan sekarang persamaan garisnya sama seperti yang ini ya. Nah, sudah seperti ini, gampang nih. Kita tentukan nilai A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4. Maka gradiennya sama dengan negatif min A per B. A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 4. Maka sama dengan, kita sederhanakan seperti tadi, sama dengan min 1 per 2. Oke, kira-kira cukup mudah ya materinya. Mudah-mudahan kalian paham semua. Oke, cukup sekian pembahasan saya pada video kali ini tentang gradien garis lurus. Oke, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.